Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Sulistiawati, saya dari Prodi PAI 6B. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu dosen Titin Yuniartin MPD. Terima kasih kepada beliau yang senantiasa selalu membersamai kami dalam perkuliahan daring ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini yaitu ada taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Nah, saya mengambil 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Kemudian yang kedua ada keutamaan taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Kemudian yang ketiga ada adab taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Nah, itu pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian taklim. Nah, pengertian taklim ini berasal dari 3 kata. Yang pertama ada allama yu'allimu dan taklim, yang berarti pengajaran, mengajarkan, dan pembelajaran. Nah, itu pengertian taklim. Kemudian ada taklim menurut Muhammad Dholib, bahwasannya taklim itu adalah memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Kemudian seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ya'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asiyallahi wa muru auladakum bimtisali al-awamir wajtina bin nawahi fadzalika wiqayatul lahum walakum minan nar, yang artinya ajarkanlah mereka untuk taat dan takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian karena itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Nah, itu pengertian dari taklim sendiri. Yang kedua yaitu ada pengertian dari taklim. Nah, taklim ini berasal dari 3 kata juga, yang berarti ada bayu adibu dan takdib, yang artinya melatih, memberitahu, memberi adab, dan memperbaiki, kemudian disiplin dan memberi tindakan. Nah, itu pengertian dari taklim sendiri. Seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya didiklah anak-anakmu dalam 3 hal. Yang pertama mencintai nabinya, yang kedua mencintai keluarga nabi, kemudian yang ketiga ada membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Quran berada dalam naungannya bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Nah, itu pengertian dari taklim. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengertian dari tarbiyah. Nah, tarbiyah ini berasal dari 3 kata juga. Yang pertama ada robba yarbu, yang artinya bertambah dan tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu ada robia dan yarba, yang berarti menjadi besar. Kemudian yang ketiga yaitu robba yarubu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan menjaga, kemudian memeliharanya. Nah, itu pengertian dari tarbiyah. Nah, secara istilah, tarbiyah sendiri memiliki arti yaitu proses penumbuhan dan pengembangan potensi pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara pemeliharaannya, cara merawatnya, mengasuhnya, kemudian mengaturnya secara optimal dan sistematis yang berkelanjutan. Nah, itu pengertian dari tarbiyah. Nah, setelah kita tadi membahas tentang pengertian dari taklim, ta'lib, dan tarbiyah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada keutamaan taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Nah, di sini ada 5 keutamaan mengenai taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Yang pertama yaitu tinggi kedudukannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu dari keutamaan taklim, ta'lib, dan tarbiyah. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu memudahkan jalan masuk surga. Nah, ini menurut hadis riwayat Muslim, jadi sahih. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu ada hadis, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu maka dia memperoleh pahala bagi orang yang mengamalkannya. Kemudian untuk keutamaan yang keempat yaitu barang siapa yang masuk masjid kami kemudian untuk dengan bertujuan mengajarkan kebaikan atau untuk belajar, maka dia bagaikan orang yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan yang keempat. Kemudian
keutamaan yang kelima, yang terakhir, yaitu di antara amal dan kebaikan yang menyusul seseorang sesudah matinya adalah ilmu yang dia ajarkan dan disebarluaskan. Nah, itu keutamaan dari taklim, taklim, dan tarbiyah. Nah, kemudian untuk pembahasan yang terakhir, yaitu ada adab taklim, taklim, dan tarbiyah. Ini ada 8 adab, bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Dan yang kedua, ada bersemangat. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Yang keempat, ada mengutamakan masa depan dan cita-citanya. Kemudian yang kelima, ada bersikap sopan kepada siapapun. Yang keenam itu hindari perdebatan yang batin. Yang ketujuh, ada tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu selalu memprioritaskan ilmu. Baik, pesan dari saya bahwasannya mencari ilmu itu wajib bagi siapapun, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Maka penting kiranya dalam proses belajar mengajar itu mengetahui dan menerapkan dari taklim, taklim, dan tarbiyah itu sendiri yang telah tadi saya paparkan. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.